Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Kamis 25 April 2024. Pada hari ini kita juga merayakan pesta Santo Markus, penulis Injil. Dan pada kesempatan ini kita akan mendengarkan bersama-sama firman Tuhan dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja untuk meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Pada hari ini kita merayakan pesta Santo Markus Penginjil. Markus sering juga disapa dengan Yohanes Markus. Ia adalah keponakan Barnabas. Ia ditobatkan dan dipermandikan oleh Petrus sehingga bergabung dengan para murid lainnya dalam gereja perdana. Ibunya Markus juga aktif dalam kegiatan kerasulan sehingga kadang-kadang rumahnya dipakai untuk keperluan komunitas gereja perdana. Selanjutnya, Markus menemani Paulus dan Barnabas dalam beberapa perjalanan misioner. Perjalanan misioner pertama adalah ke Antiokhia. Kita bisa membandingkan dalam Kisah Para Rasul bab 12 ayat 25, kemudian ke Siprus, dan karena beberapa alasan Markus kembali ke Yerusalem. Kita bisa bandingkan dalam Kisah Para Rasul bab 13 ayat 13. Ketika hendak melakukan perjalanan kedua, Barnabas mendesak agar Paulus membiarkan Markus ikut serta. Namun, Paulus menolak saran Barnabas sehingga terjadilah perpecahan di antara kedua murid itu. Paulus selanjutnya pergi ke Asia Kecil ditemani oleh Silas, sedangkan Barnabas bersama Markus pergi ke Siprus. Kita bisa melihatnya dalam Kisah Para Rasul bab 15 ayat 36 sampai 41. Paulus sempat memohon kepada Timotius agar Markus mengunjunginya di penjara. Di sini dapatlah kita pahami bahwa Paulus sangat membutuhkan Markus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus,
Dalam suratnya yang pertama, Petrus mengirimkan salam dari Roma, dari anakku Markus. Kita bisa lihat dalam 1 Petrus bab 5 ayat 13. Hal ini diperkuat oleh tradisi purba dan Injil Markus yang memberikan kepastian bahwa Markus juga merupakan rekan Petrus. Benar bahwa Markus menjadi pembantu Petrus di Roma. Ia menjadi juru bicara Petrus. Tentang hal ini dikatakan bahwa Markus dengan teliti mencatat segala sesuatu yang diingatnya tentang ucapan-ucapan Petrus kepada orang banyak. Ia lalu dikenal sebagai penulis Injil yang tertua dan singkat. Kemudian, Markus menulisnya di Roma sebelum tahun 60. Dia menulis Injilnya dalam bahasa Yunani yang diperuntukkan bagi orang-orang Kristen non-Yahudi. Ada tradisi yang mengatakan bahwa Santo Markus diminta oleh orang-orang Romawi untuk menuliskan ajaran-ajaran Santo Petrus. Ia menulis Injilnya dengan melukiskan hidup Yesus melalui pandangan dari Santo Petrus yang adalah sang pemimpin para rasul. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selain sebagai penulis Injil, Markus juga dikenal sebagai pendiri gereja di Alexandria, Mesir. Ia sempat menjadi uskup dan kemudian menjadi martir di jalanan kota Alexandria. Jenazahnya kemudian dibawa ke Fenisia dan relikwinya disimpan di Basilika Santo Petrus. Penginjil Markus dilambangkan dengan seekor singa yang bersayap. Lambang ini dikaitkan dengan Santo Yohanes Pembaptis sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun, sebagaimana ditulis oleh Markus pada awal Injil Markus. Perkataan Yohanes ini berkaitan dengan nubuat Nabi Yesaya yang dikutipnya pada Injilnya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara yang berseru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Nah, suara yang berseru-seru di padang gurun mengingatkan kita akan auman singa, dan roh nubuat yang turun ke bumi mengingatkan orang akan pesan bersayap. Singa juga melambangkan jabatan rajawi, suatu simbol yang tepat bagi putra Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, penginjil Markus yang kita dengar pada hari ini di akhir Injilnya mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang bangkit mulia dan menampakkan dirinya kepada ke-11 murid dan memberikan amanat kepada mereka. "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Amanat ini sifatnya imperatif bagi para murid. Sama seperti Yesus yang berkeliling dan berbuat baik, demikian juga para muridnya diutus untuk melakukan tugas yang sama. Santo Markus yang kita rayakan pestanya hari ini juga dengan setia melaksanakan amanat Tuhan Yesus ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebagai murid-murid Tuhan zaman ini, kita pun diajak untuk melanjutkan amanat Tuhan kita Yesus Kristus untuk pergi dan mewartakan Injil. Dalam tugas pewartaan Injil, hal pertama yang harus kita yakini bahwa
Kita harus percaya akan penyertaan Tuhan. Kita hendaknya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kita. Dengan demikian, nama Tuhan juga dimuliakan, bukan nama kita. Tantangan kehidupan rasul-rasul Kristus, murid-murid Tuhan adalah popularitas diri, sang misionaris, sedangkan Tuhan dikesampingkan. Kita adalah misionaris bekerja. Yang empunya karya misioner adalah Tuhan. Tuhan hendaknya yang dimuliakan melalui karya perutusan kita. Hal kedua yang harus kita lakukan dalam tugas perutusan Injil adalah harus memiliki kerendahan hati. Santo Petrus menasihati kita sekalian, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Misionaris yang sombong dalam mewartakan Injil memetik kegagalan. Misionaris dikenal bukan karena kesombongannya, tetapi karena kerendahan hatinya yang mau melayani. Dan hal ketiga yang harus kita lakukan dalam tugas karya perutusan kita sebagai murid-murid Tuhan adalah berpasrah total pada kehendak Tuhan. Santo Petrus menasihati kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus bab 5 ayat 7. Ada banyak misionaris yang gagal karena terlalu khawatir akan tanah misi dan kesulitannya. Mereka lupa bahwa Tuhan yang mengutus mereka akan selalu dan senantiasa menyertai. Kita pun harus percaya Tuhan selalu dan senantiasa menyertai kita dalam tugas karya perutusan kita. Saudara-saudari yang terkasih, dari Markus kita belajar tentang kehadiran Tuhan yang turut bekerja dalam hidup dan karya kita. Mari kita mohon supaya Tuhan dalam kasih-Nya menyertai kita dalam tugas karya panggilan kita. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.